Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi, selamat siang, dan malam. Selamat datang di Indonesia Public Health Podcast, sebuah program baru dari IAPMI sebagai ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat dan dikemas secara interaktif agar dapat dinikmati oleh semua kalangan sehingga muncul perspektif baru dalam menyikapi isu kesehatan. Karena sesuai kata pepatah, health is not everything, but without health, everything is nothing. Nah, pada episode kali ini kita mencoba format baru dengan kita ingin mencoba menghadirkan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh di dunia kesehatan masyarakat untuk mereka berbagi cerita dan inspirasinya tentang pengalaman di dunia Kesmas. Hari ini saya Farandia Gesi Ramadan akan memandu episode ketiga podcast ini. Pada episode kali ini sudah hadir tokoh perempuan di dunia kesehatan masyarakat. Beliau berhasil mendapatkan gelar PhD dengan fokus infectious disease epidemiology and population health pada umur 30 tahun. Selain sebagai dokter, beliau juga seorang ibu dengan 3 orang anak ya, Kak? 3. Ya, 3 orang anak dan sekarang aktif sebagai peneliti senior di Indohun dan aktif di Satgas COVID ya, Kak? Satgas Pusat ya, Kak? COVID-19 ya. Ini yang udah mungkin bisa, kalau yang nonton di YouTube bisa tahu, namanya Kak Dwi Nur Aisyah. Halo, Kak. Halo Farandi. Halo, apa kabar Kak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Apa nih sekarang kesibukan masih di Satgas Kak? Di Satgas masih sebagai Ketua Bidang Data dan IT, di IAKMI juga masih. Ya, sebagai Wakil Sekjen. Saya lupa itu. Ya. Di UCL sebagai Senior Research Associate juga di sana. Sekaligus menjadi senior advisor di program atau di project IHSP Australia. Ya, oke. Jadi dengan kesibukan beliau dan cukup pengalaman, beliau kita rasa pantas sih untuk menjadi bagian pertama dari konten kita menghadirkan tokoh-tokoh Kesmas. Oke Kak, sebagai awalan nih Kak, ngobrol-ngobrolan kita Kak, mungkin Kak Duina bisa nggak sih Kak ceritain tentang masa-masa sekolahnya hingga kenapa sih Kak akhirnya memilih pendidikan kesehatan masyarakat gitu Kak? Iya, jadi sebenarnya awal mulanya lulus SMA itu semua pasti mikir ya mau ngambil jurusan apa, saya kuliah mau ngambil jurusan apa. Sebenarnya kesehatan masyarakat itu FKM merupakan pilihan kedua saya. Pilihan pertama adalah fakultas kedokteran. Salah satu syarat dari ibu saya tidak boleh keluar Jakarta, Jabodetabek lah ya, nggak boleh keluar Jabodetabek. Jadi opsinya ya kurang lebih hanya mengerucut ke beberapa universitas, salah satunya adalah di UI. Kalau dibilang kenapa saya ngambil antara kedokteran, FKM saya ngambil IPC, satu lagi saya ngambil kalau nggak salah psikologi, yang ketiganya, juga pilihan ketiga. Karena memang secara keilmuan saya suka dengan biologi. Saya nggak terlalu suka fisika, kimia oke lah, tapi paling suka tuh biologi. Saya suka mempelajari anatomi fisiologi tubuh manusia, saya tertarik mempelajari penyakit. Jadi kenapa akhirnya lebih memilih untuk mengambil jurusan kesehatan masyarakat, dan ternyata memang dijodohkannya gitu ya, ternyata saya mendapat di pilihan kedua masuk menjadi mahasiswa FKM UI. Maka pada saat itu yang saya pikirkan adalah saat saya sudah ditempatkan di sini, saya harus menjadi yang terbaik di bidang ini. Itu Farandi awalnya kenapa bisa ngambil ke FKM. Awalnya pilihan kedua ya Kak, dan akhirnya jatuh cinta Kak dengan ilmu ini, dengan kesehatan masyarakat. Iya, karena ternyata ada banyak hal. Jadi kalau menurut saya ilmu itu udah luas, ilmu itu ada banyak. Bukan masalah ilmu apa yang kita ambil, namun seberapa besar kebermanfaatan yang bisa kita beri. Nggak peduli apapun ilmunya, mau itu kedokteran, kesehatan masyarakat, sosial, politik, apa aja, nggak ada masalah. Ilmu yang ada di dunia itu banyak banget, tapi intinya seberapa banyak kebermanfaatan yang bisa kita kasih dari ilmu yang kita pelajari, itu yang paling penting. Itu setuju nggak setuju? Emang ilmu itu ya nggak ada batasannya lah. Apalagi kita diingatkan untuk selalu untuk belajar ya Kak ya. Oke. Tapi Kak, tadi Kakak bicara kesehatan masyarakat pilihan kedua setelah Kakak kedokteran. Tapi nggak sekarang Kakak sebagai PhD gitu. Ini apakah itu sebuah hal yang sudah Kakak rencanakan sejak bangku sekolah bahwa gue nih harus ini nih S2 segini atau S1 segini, terus akhirnya gue di S3 sebelum umur 30 tahun gitu Kak. Itu Kakak udah rencanain nggak sih Kak? Atau emang ya ini udah ngalir aja gitu Kak? Ya, jadi kalau saya termasuk orang yang orangnya perfeksionis dan sistematis sebenarnya. Jadi pada saat lulus SMA itu sudah langsung
dan sudah keterima gitu ya di FKM, ya langsung membuat life plan. Jadi langsung perencanaan hidup, nggak 1-2 tahun, tapi sampai umur 60 tahun. Jadi sudah kebayang juga, abis lulus S1 mau kemana, apakah lanjut S2 atau mau kerja dulu, dari S2 apakah ke S3 atau mau di mana. Nah itu sudah difikirkan bahkan sebelum atau pada pada masa-masa semester 1 ada di FKM UI. Jadi memang sudah direncanakan, nggak tiba-tiba mengalir gitu aja. Dan kalau kita belajar gitu ya dari perkataan quotes-nya Alan Laken, kalau kita gagal merencanakan sama aja kita merencanakan kegagalan. Saya banyak belajar dengan menulis life plan, kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kejar, prioritas apa yang harus dilakukan, bagaimana waktu-waktunya harus kita pisahkan, kita bagi sehingga kita dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Oke. Termasuk ini Kak, epidemiologinya ini Kakak emang udah benar-benar rencanain ya Kak? Kalau EPID itu enggak juga. Jadi kalau EPID itu kan penjurusan, saya lupa semester 3 atau 5 gitu ya di FKM UI. 5 Kak? Semester 5 gitu ya. Jadi kan kita punya waktu 2 tahun gitu ya untuk belajar, meraba kira-kira sukanya di bidang apa nih. Kita bicara minat, kita bicara bakat. Salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangan saya pada saat itu adalah nggak tahu, epidemiologi itu menantang buat saya. Satu, nggak banyak yang suka karena banyak hafalannya, tapi saya suka menghafal. Jadi bagi saya itu nggak ada masalah. Oh, I like this gitu kan. Terus dia lebih dekat dengan penyelidikan. Dia lebih dekat dengan saya orangnya suka hal-hal yang seperti itu kayak detektif Conan gitu ya. Jadi suka menghubung-hubungkan. Saya suka sama penelitian. Saya suka menjawab sesuatu yang belum ada jawabannya, mencari jawabannya itu apa. Nah, jadi di sanalah mulai berpikir, oh nggak apa-apa meskipun pada masa saya cuma 10 orang Pak Randi yang masuk di jurusan epidemiologi. Betul, sedikit banget. Nggak apa-apa, saya menjadi satu dari 10 itu saya ambil pilihannya meskipun pada saat itu nggak banyak orang tertarik. Tapi bagi saya pribadi itu sangat menyenangkan, dan ketika kita senang dengan suatu hal, kita akan lebih mudah dan lebih enjoy untuk ngejalaninnya, dan itu berlanjut. Dan ternyata saya banyak belajar epidemiologi itu ngebuka begitu banyak peluang, begitu banyak jawaban, apalagi itu juga kenapa saya ngambil S2-nya modern epidemiology, nggak cuma konvensional. Bisa predicting the future, ada ilmunya ternyata memang di epidemiologi itu. Begitu. Oke. Jadi memang akhirnya cinta di masuk awal-awal Kesma, terus akhirnya pilih epidemiologi sebagai yang menjadi yang Kakak mendalami lah gitu ya. Oke Kak. Sebenarnya ini sih Kak, saya salut dengan Kakak. Tidak banyak wanita seperti Kakak gitu memilih jalan hidup seperti Kakak, mengambil dalam masa 20-30 tahun itu fokus buat pendidikan, tapi di satu sisi Kakak juga menjadi seorang ibu di range umur segitu Kak. Nah itu apa sih yang memotivasi Kakak gitu? Tadi Kakak sempat bilang bahwa intinya Kakak ingin belajar berilmu gitu Kak. Apa sih selain itu Kakak yang bermotivasi sehingga menjadi melakukan hal itu Kak? Motivasi utama sih sebenarnya simple ya, bagaimana bisa menjadi orang yang memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya buat orang lain. Kalau bisa lingkungan sekitar kita, lebih bagus lagi ke seluruh negara kita, kalau bisa ke seluruh dunia. Nah, jadi gimana caranya dipikirkan apa sih kontribusi kita gitu ya, apa sih yang ngebuat kita spesial gitu di hadapan Tuhan kita, apa sih yang ngebuat saya lebih bernilai, lebih baik gitu. Jadi memang salah satu jalannya adalah mungkin kalau dari saya pribadi lewat keilmuan. Itu yang coba diambil, dan bukan berarti, dan di satu sisi juga Farhandi ingin membuktikan bahwa menjadi perempuan, menjadi wanita tidak menghalangi kita untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tidak menghentikan kita untuk berkarya dan berdaya lebih jauh lagi. Nah, harus dimulai, harus dijadikan contoh. Saya ingin coba buktikan bahwa ternyata dengan menikah, dengan punya anak, tidak berarti menghentikan langkah kita sebagai perempuan untuk berkarya, untuk berdaya, untuk bangsa dan negara. Jadi itu aja motivasi utamanya. Dan sampai dengan hari ini juga akan menjadi pembuktian dan juga pelajaran. Teladan itu kan paling utama ya. Ngomong paling mudah, tapi menjalankan dan menjadi teladan itu poin utamanya. Jadi gimana caranya anak-anak juga dapat belajar hal yang sama dari ibunya, bahwa dengan berjuang, dengan bersungguh-sungguh, dengan kemauan yang keras, kita pasti bisa melangkah ke depan dengan tujuan yang baik, niatan yang mulia. Oke Kak, tadi saya setuju sih Kak, gimana bahwa perempuan ini bicara sekarang udah generasi udah modern gitu, bahwa kesetaraan juga harus ada, dan bagaimana wanita juga yang nggak harus di rumah aja dan mereka harus berani berkarir. Dan saya selalu sih dengan Kakak berani gitu, dan yang nggak banyak wanita-wanita seperti Kakak. Oke.
saya lanjut tadi kakak sempat bicara tentang menjadi seorang ibu dan menjadi seorang yang istilahnya menjalankan idealismenya. Nah, bagaimana sih kak kakak tuh bisa menyimbangkan kak menyimbangkan antara menjalankan cita-cita kakak dan menjalankan kehidupan sehari-hari gitu kak. Saya sendiri pun di usia saya yang 26 tahun ini terkadang masih kesulitan gitu kan antara menjalankan antara idealisme dengan kehidupan sehari-hari saya gitu. Nah ini Kak Dwina gitu, gimana Kak cara mengatasi hal seperti itu Kak? Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang seperti itu juga gitu. Ada beberapa poin kali ya yang ingin saya bagi tipsnya. Yang pertama, milikilah seseorang dengan visi pernikahan yang sama. Ini penting banget, terutama kalau kita sudah menikah gitu ya, jangan sampai satu kapal tapi punya dua tujuan, nanti nggak akan nyampe-nyampe gitu. Jadi akankah sangat baik ketika pertama, milikilah pasangan dengan visi pernikahan yang sama. Yang kedua, kita segera mensinkronisasi cita. Saya punya cita-cita, suami punya cita-cita, kita pikirkan bersama rencana ke depan akhirnya akan seperti apa. Ini akan membantu untuk membuat life plan kita bersama. Itu juga kenapa kalau dilihat mungkin orang berpikirnya kok mulus banget ya, bisa sama-sama S2, bisa sama-sama S3. Itu bukan terjadi secara kebetulan. Bukan coincidence gitu ya terjadinya. Tapi memang sudah direncanakan. Saya duluan S2, suami nyusul S2. Saya S3 duluan, 2 tahun saya S3, suaminya mulai S3 juga. Jadi memang sangat penting untuk punya, kalau saya bilang namanya partner tektok. Karena apa? Karena nanti yang akan mengambil keputusan, menjalankan keputusan, bertanggung jawab atas keputusan itu sama-sama, nggak sendirian. Ini bukan tentang saya aja, saya punya support system yang sangat baik. Saya punya ayah, saya punya ibu, saya punya suami, saya punya anak, yang juga punya tujuan yang sama, mendukung ke arah perbaikan yang sama, itu yang akan jauh-jauh lebih memudahkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita siap menanggung beban sebagai sebuah kebiasaan. Maksudnya apa sih? Siap capek. Itu penting banget. Kalau kita mau berkontribusi banyak dengan mengambil peran lebih dari satu, pasti akan lebih banyak waktu yang tersita. Paling gampang gitu ya, contohnya adalah apa? Mengurangi waktu istirahat kita. Jadi mau nggak mau itu sudah menjadi sebuah apa ya, kayak rumus gitu ya. Kalau kita bekerja sehari 8 jam, nggak mungkin sama dengan mereka yang bekerja sehari 20 jam. Nggak mungkin outputnya akan sama. Siapa yang paling banyak bekerja, ya pasti mereka yang akan mendapatkan. Jadi siap untuk capek. Yang ketiga, latih diri untuk kerja cepat. Ini penting banget. Ketika harus menjalankan banyak peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mahasiswa S3, sebagai peneliti juga, mau nggak mau kita harus terbiasa membagi waktu. Kita harus terbiasa bekerja cepat agar dalam waktu yang singkat bisa selesai gitu. Jadi kita bisa berbagi waktu dengan lebih efisien lagi. Dan ini dibangun bukan 1-2 hari, 1-2 bulan. Ini adalah kebiasaan yang harus berulang-ulang, bahkan bertahun-tahun agar menjadi kebiasaan. Jadi dari sekarang, untuk teman-teman kesehatan masyarakat semua, mulai dari kuliah, di kampus, coba deh belajar untuk menata waktu, manajemen waktu yang sangat baik, siap untuk bekerja cepat, jangan nunda-nunda pekerjaan, apalagi baru ngerjain kalau sudah mendekati deadline. Itu salah satu hal yang bikin kita agak keteteran sebenarnya itu. Betul, ya. Jadi bangun karakter diri gitu untuk siap bekerja cepat, bekerja lebih efisien, dan tetap bersikap profesional dimanapun kita berada, peran apapun yang kita kerja. Itu mungkin Farhan tips. Oke. Kalau boleh tahu berapa kan sekarang waktu tidur kakak cuman sehari 4 jam, 5 jam kan? Kalau waktu S1 itu literally benar cuma 4-5 jam sehari ya. Jadi saya akan ada hal yang harus kita bandingkan. Ada masa kita single, kondisi kesehatan kita masih sangat baik banget. Kalau teman-teman masih belum menikah gitu ya, maksimalkan banget masa mudanya, berkarya, berdaya sebanyak-banyaknya. Karena ketika nanti sudah menikah akan ada lagi tanggung jawab tambahan. Udah punya anak, ada lagi tanggung jawab tambahan gitu. Apalagi kalau misalnya punya bayi, mau nggak mau ya melek-melek terus gitu kan. Jadi ya sudah bisa kebayang lah. Jadi pasti akan ada perbedaan gitu. Tapi pesan utama saya adalah ketika masa muda, maksimalkan sekali usia itu untuk dapat memberikan kebermanfaatan setinggi-tingginya. Kita belajar banyak hal sebanyak-banyak. Betul Kak. Oke. Nah, ini tadi kakak bicara tentang bahwa bagaimana ngebangun diri sendiri gitu untuk menjadi lebih baik Kak. Tapi banyak generasi saya gitu, saya bisa dibilang kita segenerasi nggak sih kakak, milenial juga Kak? Atau generasi Y? Apa ya, kira-kira aja deh. Pokoknya ada tanggapan di generasi milenial dan generasi Z bahwa mereka beranggapan bahwa mereka dia bisa kayak gitu karena orang kaya, karena ini, karena itu. Kalau kakak sendiri melihat
tentang privilege gitu. Kakak bagaimana melihatnya gitu? Apakah emang orang sukses itu bergaris lurus dengan privilege-nya gitu, atau ya emang semua balik lagi ke diri masing-masing? Kalau lo bisa bekerja keras seperti kakak gitu ya lo bisa sukses kayak gitu. Menurut kakak gimana, Kak? Menurut saya privilege itu adalah sebuah rezeki kali ya, dalam artian Ya, memang sebuah rezeki yang memudahkan, akan membuka jalan lebih mudah gitu dibandingkan sebagian yang mungkin tidak punya. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki privilege itu nggak bisa. Itu yang ingin saya garis bawahi. Apa yang saya alami sejauh ini, jadi Farandi kalau ingin tahu, sebenarnya bapak saya itu nggak lulus SMP. Ibu saya nggak lulus SD. Mereka bukan profesor, mereka bukan seorang bangsawan gitu ya. Mereka dari desa jauh-jauh datang ke kota bekerja di sini. Tapi ya tadi, saya percaya bahwa keberhasilan seseorang bukan bergantung dari siapa kita lahir, di mana kita berada, privilege apa yang kita punya, berapa IQ yang kita punya, enggak. Tapi semua bergantung dari kebesarnya kesungguhan dan kemauan orang itu untuk bekerja. Itu yang akan ngebuka jauh lebih banyak hal. Mereka yang punya privilege, mungkin bisa jadi ada di sebuah posisi yang cukup baik, tapi di sini mandek di situ aja, nggak bisa melangkah lebih tinggi lagi. Tapi ada juga mereka dengan privilege yang sangat terbatas, kondisi yang mungkin nggak ideal, tapi mereka bisa ngebuka begitu banyak jalan kebermanfaatan. Maka itu yang kita kejar. Apapun privilege yang kita punya hari ini, bersyukur akan hal itu, tapi bukan berarti kalau kita nggak punya, kita nggak bisa berbuat. We can do a lot more than what we have, gitu sebenarnya. Jadi itu yang saya pesan sama teman-teman, jangan pernah ngerasa takut untuk berkarya, jangan pernah ngerasa takut apakah saya bisa. Kadang kita tuh suka self-esteem-nya rendah orang Indonesia. Insecure nggak kalau istilah sekarang? Insecure banget, betul. Jadi jangan takut untuk melangkah, nanti nggak bisa, bahasa Inggris saya jelek gitu ya. Udah takut duluan, padahal belum dicoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi kalau bagi saya, lakuin aja. Gagal itu biasa, berhasil itu baru luar biasa. Iya, boleh. Ini kalau istilah orang sekarang kontennya banyak daging nih. Kak Duina banyak kata-kata yang orang-orang mungkin harus bisa terinspirasi nih dengan kata-kata kalimat yang kakak sampaikan. Oke Kak, kita lanjut bicarain tentang Kesmas nih Kak. Oke, salah satu yang saya kemarin baca blog kakak, salah satu karya kakak yang saat S3 lalu adalah Project TBD Care. Nah, boleh nggak sih kakak ceritain itu apa yang memicu kakak bisa membuat project itu? Mungkin apa ya, bisa menginspirasi teman-teman yang lain buat membuat gerakan seperti kakak ini gitu. Ya, jadi TBD Care itu adalah sebuah inovasi ya, inovasi yang dikembangkan oleh anak-anak dalam negeri gitu ya, dari kita untuk kita. Karena kita melihat adanya kesenjangan kebutuhan, terutama Indonesia kan peringkat kedua ya, jumlah kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Jadi pada saat itu adalah bagaimana kita menciptakan solusi menggunakan teknologi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kesehatan di Indonesia. Kita ikut sebuah ajang kompetisi yang paling bergengsi gitu ya, karena didanai oleh Microsoft. Waktu itu saya mengumpulkan tim, kebetulan timnya ini memang kita sebut timnya tim Garuda 45 yang terdiri dari 4 orang anak muda yang keempat-empatnya sedang berkuliah di Inggris dan kita merupakan penerima beasiswa Presiden Republik Indonesia. Kita brainstorming, apa sih yang diperlukan sama Indonesia, dan yang menariknya adalah kita semua punya jurusan yang berbeda, Farandi. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika kita ingin menciptakan sesuatu yang besar, jangan pernah takut untuk mulai berkolaborasi. Karena kita nggak bisa nyelesain masalah sendirian. Itu nggak mungkin. Jadi kita harus open, mulai dari berkawan dengan lintas jurusan, atau mungkin lintas fakultas, lintas universitas, bahkan lintas benua, harus bisa mulai connecting the dots yang berbeda-beda, jurusan yang berbeda-beda, lintas disiplin ilmu yang berbeda, karena dengan mengembangkan hal itu, kita justru dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Waktu itu saya sedang tadi disampaikan PhD-nya di Infectious Disease Informatics. Bagian kesehatan saya banyak menuangkan what do we need, kita harusnya apa, menemukan gap di lapangan, dan lain sebagainya. Memberikan konsepsi terkait dengan teknologi apa yang dibutuhkan. Saya punya teman yang lagi S3 Robotics di King's College London. Saya punya teman S2 yang lagi ngambil Artificial Intelligence yang ada di Edinburgh. Kemudian ada juga yang Cyber Security and Privacy, itu juga ada di Edinburgh. Jadi kita berasal dari keilmuan yang beda-beda, kita ngumpul di dalam satu wadah, kita menciptakan, memikirkan apa yang bisa kita hasilkan untuk mengurangi masalah bangsa.
Nah, dan kita ciptakanlah TB Care itu. TB Care itu adalah sebuah alat pendeteksi otomatis Mycobacterium tuberculosis menggunakan handphone untuk mengurangi human error mata yang melihat ke mikroskop. Instead of mata, kita buat mesin yang akan mikir. Jadi pakai AI, udah pakai machine learning, udah pakai artificial intelligence untuk menghitung berapa banyak jumlah bakteri TB yang ditemukan dari sputum yang sudah ada di laboratorium. Itu yang kita kembangkan, Farandi, untuk meringankan, mengurangi adanya bias atau mengurangi adanya human error dalam hal melakukan penghitungan jumlah bakteri, kita gantikan dengan mesin dan teknologi. Seperti itu. Itu termasuk bagian dari epidemiologi modern, Kak. Maksud saya gini, kadang orang kita masih belum begitu familiar ya gitu, khususnya juga masyarakat umum belum begitu familiar tentang epidemiologi gitu. Apa sih sebuah prosesnya gitu kan. Nah, apakah yang kakak kerjain itu termasuk dari epidemiologi modern, Kak? Yang tadi kakak ambil di S2? Sebenarnya nggak langsung relevan dengan epidemiologi modern. Ilmu epidemiologinya digunakan, terutama untuk melihat tadi ya terkait dengan risk factors, faktor resikonya, determinannya, terkait dengan sebaran distribusinya, identifying the problem, itu pakai rumusnya ilmu kesmas sebenarnya daripada ilmu epidemiologi. Tapi kemudian yang lebih kuat adalah sisi teknologi. Nah, di sini memang sejak S1 saya sudah banyak terlibat untuk tadi karena suka ngoprek gitu ya, sukanya ngembangin inovasi. Udah sering memang berkolaborasi dengan teman-teman dari Fasilkom, teman-teman dari Fakultas Teknik. Jadi udah cukup paham gitu kenapa S3-nya juga Infectious Disease, Epidemiology, and Informatics. Nggak hanya sampai epidnya aja, tapi juga ada informatikanya. Nah, informatika ini yang ngebantu untuk membuat pemahaman terkait dengan apa sih data yang dibutuhkan, seperti itu. Sedangkan kalau modern epidemiology, dia lebih ke arah pada saat S2, banyak belajarnya predicting the future, gimana melakukan infectious disease modeling, gimana penghitungannya, parameter yang digunakan, kayak gitu. Jadi mungkin nggak langsung 100% correlated, tapi yang jelas background keilmuan epidemiologinya itu memang digunakan terutama dalam identifying the problems-nya, kemudian faktor-faktor resiko yang harus kita perhatikan pada saat mengelola atau mengembangkan sebuah solusi. Tapi ini memang kita tarik ke arah diagnostiknya gitu, karena kan intervensi ada beberapa tahapan ya. Kita tarik ke arah diagnostiknya karena memang masalah di Indonesia itu ada dua untuk tuberkulosis, diagnostik, dan yang kedua adalah follow up pengobatan. Oke, sehingga nggak memutus mata rantai penularan ya, Kak ya? Oke. Ya, Kak. Kita lanjut lagi, Kak. Jadi, tadi kan cerita ya gimana kondisi TB di Indonesia gitu. Terus sekarang juga Indonesia sedang pandemi. Di satu sisi juga beberapa penyakit infeksius atau menular masih juga banyak selain TB. Ditambah lagi double burden, kita penyakit tidak menular gitu, Kak. Nah, dari pandangan kakak sebagai epidemiolog, kakak udah mempelajari dunia epidemiologi ini. Karena tadi bicara yang kakak bilang informatik, kita juga belum begitu memanfaatkan kan teknologi dalam pengguna. Intinya adalah Indonesia itu sebuah bangsa besar ya. Yang harus kita pahami adalah Indonesia adalah bangsa besar dengan jumlah populasi tertinggi keempat di dunia. Ada banyak sekali permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama. Mulai dari tadi disebutkan ada banyak penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Kita juga masih punya tantangan di bidang health security kita, health capacity kita masih harus ditingkatkan dengan jumlah kebutuhan yang begitu banyak. Dan akhirnya kita juga belajar banyak dari pandemi ini gitu ya. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal bahwa ternyata PR bangsa Indonesia untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakatnya masih sangat banyak. Jadi itu yang saya lihat, itu yang saya pelajari, maka butuh bantuan teman-teman semua di kesehatan masyarakat untuk sama-sama merubah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk berubah menjadi ketahanan kesehatan masyarakat. Ruang lingkupnya banyak banget. Mulai dari teman-teman yang bisa ngebantu kontak tracing-nya, surveillance-nya, analisis data. Kalau saya mungkin lebih banyak bermain di pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pengumpulan data, analisis, rekomendasi. Tapi banyak banget tempat-tempat yang bisa kita lakukan sampai dengan health promotions-nya. Kayak sekarang kan perubahan perilaku menjadi hal yang paling penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan semuanya, konsep keseluruhan itu adalah konsepnya Kesmas. Kesehatan masyarakat berperan sangat penting sekali dalam penanganan pandemi ini. Jadi saya percaya teman-teman ini punya banyak sekali peran yang harus dikerjakan, sama-sama kita lakukan untuk dapat membawa perbaikan. Itu dari saya, Farandi.
Kak. Eh, kita emang harusnya ini masalah seperti ini emang kesmas banget, cuman emang kadang ya yang ininya sih bagian birokrasinya ya Kak, kadang ya kita masih suka terhambat gitu, kebijakan-kebijakan yang masih kadang kita masih ya kita buat mengeksplor atau mengeluarkan jati diri kita sebagai kesmas kadang juga masih belum bisa maksimal gitu. Tapi kalau bicara ini Kak, tadi kan Kakak bicara teknologi gitu Kak. Sebenarnya kita itu permasalahannya juga adalah dari data itu kadang kita masih dianggap nggak menjadi bagian penting gitu dalam pembangunan kesehatan gitu Kak. Nah, bagaimana tanggapan Kakak sebagai PDO karena di mana untuk data ini menjadi bagian kunci gitu Kak, bagian kunci dalam pembangunan gitu. Menurut Kakak gimana Kak? Iya, saya percaya bahwa data itu memegang peranan yang super penting dalam hal apapun, termasuk pengambilan kebijakan. Nggak ada pandemi aja, data tuh udah berperan penting. Jangan sampai kita ngambil strategi salah gitu ya. Apalagi pada saat pandemi, di mana dibutuhkan pengambilan kebijakan dengan cepat, namun juga diharapkan dapat tepat sasaran. Maka data berperan sangat penting di sana untuk bisa memberikan gambaran atau arah apa sih yang saat ini terjadi, apa sih yang kemungkinan akan terjadi, apa sih hal-hal yang menambah kompleks permasalahan saat ini semua letaknya ada di data. Dan kita belajar bahwa di Indonesia memang masih ada banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan saat ini pun sembari berjalan. Perbaikan-perbaikan itu tengah dilakukan gitu untuk menyatukan data, mengintegrasikan data, meningkatkan penginputan pelaporan data. Jadi kalau melihat data sebenarnya bukan hanya data matang ya. Kita harus evaluasi dari titik awalnya. Variabel yang disajikan sudah cukup atau belum untuk melakukan analisis. Penginputan data apakah dilakukan secara rutin, lengkap, time response-nya bagus. Kalau kayak sekarang kita lihat banyak laporan bolong, kadang sulit juga untuk kita interpretasi, sulit untuk dianalisis. Kemudian secara proses, apakah sudah terintegrasi dengan data-data yang lain sehingga bisa jauh lebih bermakna, berbunyi untuk pengambilan kebijakan. Nah, ada banyak banget hal sebenarnya, ada banyak banget PR kita terkait dengan perapihan data yang ada di Indonesia, termasuk data kesehatan. Tapi kami juga melihat bahwa semua ini berprosesi akhirnya. Semua jadinya harus belajar gitu ya, melakukan percepatan, terutama karena ada pandemi COVID-19, terkait dengan pencatatan data di lapangan, analisis data yang dilakukan. Harapannya adalah dapat memberikan rekomendasi atau kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Meskipun tantangannya saya bilang bukan hal yang mudah. Kadang kita nggak paham bahwa ternyata Indonesia luas banget ya, kita nggak bisa samakan tenaga SDM yang ada di Jakarta dengan yang ada di ujung Indonesia Timur misalnya. Yang satu lebih cepat, secara akses internet baik, di sana megang laptop juga masih belajar, jadi kita nggak bisa kadang gitu ya mengharapkan semuanya mampu berlari, itu harapan kita. Tapi terkadang kita masih punya banyak PR di sana, dan ini PR kita sama-sama sebenarnya, untuk dapat memberikan perbaikan-perbaikan ke depan, termasuk dengan data itu sendiri. Salah satu targetnya adalah kan big data di bidang kesehatan ya kayak pemerintah menargetkan big data supaya kita bisa lebih bisa memprediksi kan kedepannya kondisi Indonesia seperti apa dan arah pembangunan. Nah, Kakak melihatnya apakah itu akan tercapai Kak 5-10 tahun lagi Kak? Kakak sebagai orang yang expert di bidang sistem ini Kak, sistem kesehatan. Kalau saya bilang sih mungkin tercapai dalam 5-10 tahun, mungkin tercapai. Kita ngelihat sekarang sudah mulai dilakukan banyak terobosan ya, dalam artian mungkin dulu kita paham ada banyak puluhan aplikasi gitu ya, tidak saling komunikasi yang harus input berkali-kali gitu. Saat ini sudah mulai dilakukan perapihan lah kalau saya lihat, kayak mulai dari COVID ini sendiri saya belajar sudah mulai diintegrasikan data laboratorium dengan data di dinas kesehatan, kemudian ada lagi data rumah sakit. PR-nya banyak, saya nggak bilang PR-nya sedikit, butuh effort yang besar, iya butuh sekali. Tidak hanya dari kecakapan teknologi, tapi juga sampai kapasitas SDM kita. Kadang teknologinya sophisticated, tapi kalau tidak dibarengi dengan kapasitas literasi digital, orang-orang yang ada di lapangan, ini juga nggak akan bisa jalan. Jadi kita butuh sama-sama lah. Ada penguatan di sisi capacity building untuk orang-orang di lapangan, secara infrastruktur, secara teknologi, secara data juga dilengkapi, alur berpikir dari ujung sampai ujung, ini juga harus dibenahi dengan maksimal. Tapi kalau ditanyakan mungkin atau enggak, saya percaya itu bisa. Ya Kak, saya juga ngerasain, saya kemarin 2 tahun bertugas di Nusantara Sehat Kak, di daerah pelosok. Emang literasi digital itu menjadi problem banget sih dalam pencatatan, pelaporan gitu. Yang kadang orang kesehatan nih sebenarnya data itu penting gitu. Kadang mereka asal aja kerjain atau enggak seadanya kerjain kayak gitu. Emang itu
jadi tugas bersama kita ya. Sebenarnya kita harusnya juga berfokus terhadap SDM nih. Kita mengedukasi teman-teman supaya bahwa ini penting data ini ya. Ya. Oke Kak, kita bicara ini Kak, bicara mimpi Kak. Kakak sudah mencapai PhD-nya sekarang di umur 30 tahun. Nah, apa sih Kakak dengan ilmu Kakak sekarang, apa mimpi Kakak yang Kakak ingin berikan untuk Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun ke depan Kak? Mungkin pasti Kakak ini kan tadi bicara punya idealisme yang tinggi nih Kak. Nah, apa sih rencana Kakak? Iya, kalau misal ditanyakan apa sih rencananya, intinya tetap tidak berhenti untuk berkontribusi. Itu udah pasti. Kalau bisa skalanya scale up gitu ya, sampai level nasional, gimana bisa membawa perubahan dan perbaikan, terutama dalam sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya tadi yang Farhan disebutkan, akan bermain atau membantu berkontribusi bagaimana mewujudkan satu data kesehatan, big data kesehatan kita benar-benar bisa berjalan dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin itu beberapa targetan kali ya, yang saya harapkan dapat berjalan, karena kemarin pada saat ngebantu di Satgas, jadi ketua bidang data dan IT, benar-benar melihat titik-titik lemah kita ada di mana, butuh banyak sekali effort bersama untuk kita melakukan perubahan, tapi bukan berarti hal yang nggak mungkin gitu. Itu sesuatu yang possible. Kita butuh kolaborasi, koordinasi dengan banyak pihak, itu pasti, tapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Artinya bisa dikerjakan. Jadi itu mungkin salah satu mimpi saya kali ya, dalam beberapa tahun ke depan dapat mulai berkontribusi, terutama dalam mewujudkan satu data kesehatan Indonesia yang jauh lebih baik, jauh lebih reliable, jauh lebih kualitasnya lebih baik lagi dari apa yang ada sekarang. Ya, sebenarnya kalau saya boleh usul, sebenarnya salah satu hambatannya bukan hanya literasi digital sih Kak. Sebenarnya antar Pemda dengan pemerintah pusat kadang itu juga nggak sinergis. Karena pemerintah pusat udah punya aplikasi nih tentang pendataan, tentang pemerintah daerah bikin lagi atau apa gitu, kalau punya dana banyak ya nggak sih Kak? Dan Pemdanya juga harus di breakdown lagi. Bukan hanya masalah pusat dengan daerah, kabupaten, kota, sama provinsi aja bisa beda. Nah, jadi memang sekompleks itu gitu. Kadang ada yang mungkin kabupaten kotanya kuat, mereka sudah mengembangkan gitu ya. Ini juga beda sama provinsi. Provinsi beda lagi sama yang pusat. Jadi kadang melihat data itu ya tadi ada kompleksitas karena Indonesia besar. Ini yang harus kita pahami. Indonesia tuh besar dengan sistem desentralisasi. Nah, jangan lupa kita juga punya keunikan di sana. Kita nggak bisa semuanya harus pakai ini gitu ya. Bisa sih dipaksa seperti itu, tapi terkadang kita akan tetap menemui beberapa challenge di lapangan bahwa terkadang ditemukan muncul aplikasi-aplikasi lain yang mungkin tidak hanya dari satu pemerintah pusat aja. Pemerintah pusat juga bisa bikin lebih dari satu gitu ya. Pemerintah daerah juga bisa bikin lebih dari satu. Jadi itu juga ya challenge benar di lapangan. Saya sepakat sih itu. Sehingga jadi miss data ya Kak. Kadang seperti awal-awal kan kayak COVID, antara angka kematian, angka kasus itu ya. Kalau jadi PR bersama ya Kak, gimana kita Kesmas sih, harusnya mungkin teman-teman juga di daerah harus mulai berani berkontribusi ya di daerahnya ya Kak, nggak harus dulu dari pusat ya Kak, setuju nggak Kak? Sepakat, karena memang ini tadi saya bilang titik kunci kita tuh kurangnya adalah di bagian kolaborasi dan koordinasi. Nah, koordinasi ini nih yang harus semakin diperkuat lagi. Jadi tidak hanya top down approach gitu ya, tapi bottom up tetap harus dari bawah ke atas juga berjalan. Dan bagaimana mensinkronkan keseluruhan hal tersebut dalam satu environment lingkungan data yang sama, itu PR ke depannya Farandi. Ya, setuju Kak. Ini PR kita bersama nih, generasi kita muda yang katanya kan 2045 sebagai generasi emas Indonesia. Jangan sampai kita karena data kita kesehatan belum bagus, dan jadi nanti 2045 bukannya generasi emas yang produktif, tapi generasi yang pada sakit-sakitan karena perencanaan kesehatannya kurang bagus gitu kan, pembangunan kesehatan kurang bagus. Yang sampai seperti itu terjadi ya Kak, karena fatal. Oke, sebelum menutup Kak, ada hal yang ingin Kakak sampaikan, karena mungkin tadi belum sempat dibahas gitu Kak, terkait apapun itu, baik itu tentang kesehatan, tentang epidemiologi atau tentang karir gitu Kak. Silakan Kak. Mungkin pesan saya untuk teman-teman Kesmas semua gitu ya. Tadi kita udah berbicara banyak. Yang pertama, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk berkarya dan berdaya untuk negara. Mulai dari sekarang, asah diri kalian untuk dapat memberikan kontribusi terbaik, potensi maksimal dari diri kalian dikeluarkan. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mulai berpikir analytics. Ini penting banget. Kadang kita kekurangan orang-orang yang bisa berpikir jauh lebih dalam gitu ya, deep analysis, advanced analysis itu dibutuhkan.
analytical thinking framework-nya dibangun mulai dari sekarang. Yang kedua, expanding your network, tidak hanya berkutat dalam satu ilmuwan yang itu aja. Kadang ada masanya kita harus berkolaborasi untuk mencari titik temu sebuah solusi. Jadi silahkan mulai melebarkan sayap gitu ya, berteman, berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman dengan jurusan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah harus bisa mendapatkan isu-isu update. Karena kan keilmuan terus bergerak gitu ya. Kita ngomongin COVID-19, udah berapa banyak kebijakan yang harus berubah karena virus ini juga terus berubah gitu. Terus mengupdate diri kalian dengan isu-isu kesehatan yang terkini, perbanyak ilmu pengetahuan, banyak baca, jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita ketahui saat ini. Dan yang keempat, terus maju untuk menjadi tenaga-tenaga kesmas terbaik Indonesia untuk dapat membawa perbaikan dan perubahan untuk negara ke depannya. Itu yang paling penting, Farandi. Ya. Saya tertarik dengan kata-kata analytic framework. Mungkin ke depan nanti bisa nih Kak, kita bikin satu episode sendiri bahas itu. Karena itu menurut saya sih sebagai soft skill ya. Soft skill seorang ahli kesmas yang harus dimiliki gitu. Yang critical thinking kayak gitu-gitu yang harus dimiliki. Kadang kita lupakan itu gitu. Ya, setuju. Dan mungkin nanti kita bisa ketemu lagi kan di lain episode. Makasih banyak Kak Dwina. Mungkin Kak Dwina sebelum menutup ada sosial media atau yang mau dipromosikan Kak? Apa ya? Atau ini biar kita menarik gini Kak. Karena ini konten pertama, ada rekomendasi buku nggak Kak? Buku yang tadi kan Kakak memberikan inspirasi buat teman-teman. Mungkin ada buku yang menurut Kakak juga bisa menginspirasi teman-teman yang pendengar atau penonton. Apa ya kalau buku? Ini kalau saya lebih mainnya di epidemiologi sih. Saya suka baca, saya suka baca buku Modern Epidemiology, itu menarik juga buat saya. Tapi khawatir nanti itu bahasa Inggris sih, jadi nanti mungkin teman-teman bisa coba cari juga yang versi di Indonesia udah ada belum ya? Saya juga kurang tahu. Saya waktu itu bacanya direkomendasikan juga sama supervisor saya di Inggris terkait dengan Modern Epidemiology. Beberapa kasus-kasus infectious disease modeling juga mulai bisa dibaca, karena menurut saya salah satu hal yang kurang, sekarang udah lebih marak, kayaknya beberapa tahun lalu pas saya S2 tuh nggak ada yang ngebahas terkait dengan modeling sama sekali, untuk prediksi penyakit ya, sekarang sudah mulai lebih sering. Jadi kayak, ayo temuin apa-apa yang harus kita buat negara kita jauh lebih baik, jauh lebih maju, dengan keilmuan apa di bidang kesehatan masyarakat, kita boleh belajar di luar, kita bawa balik ke dalam, untuk diimplementasikan dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan orang yang jauh lebih banyak. Itu sih yang paling penting. Ya, modern epidemiologi ya Kak. Boleh direkomendasikan buat teman-teman yang memperdalam tentang epidemiologinya kan, bisa dibaca itu. Tulisan siapa? Penulisnya siapa Kak? Tahu Kak? Saya lupa, nggak ini. Bisa di googling lah nanti bukunya ya. Oke Kak. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast Indonesia Public Health episode ketiga. Ini Kak Dwina bisa diikuti di mana Kak, sosial medianya atau ada ya ini Kak? Bisa di Instagram aja kali ya. Saya udah nggak terlalu sering tune in juga sih di sosmed, tapi bisa ke Instagram di dewi.n.aisyah. Nah, bisa ketemu di sana. Ya, kali aja pengen tanya atau pengen tahu lebih dalam tentang Kak Dwina, silakan aja follow Instagramnya. Oke, nanti kan episode selanjutnya kita akan hadir setiap 2 minggu sekali. Podcast ini akan ditayangkan melalui YouTube di channel IAKMI Official dan platform-platform podcast seperti Anchor FM, Spotify, dan Google Podcast dengan nama Indonesia Public Health Podcast. Jika Anda suka podcast ini, jangan lupa like dan share konten ini agar orang lain tahu tentang konten ini. Terima kasih Kak Dwina, see you.